Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi nih bareng Tesya Ikrima. Di podcast kali ini kita bakal kedatangan produser kondang yang biasanya membahas banyak FTV, membuat FTV maksudnya. Dan kali ini membuat sesuatu film yang awalnya dari zaman dulu itu tuh di Jawa Barat terkenalnya Kabayan dengan sifat yang A, B, C, D, dan sekarang dikemas dengan yang begitu sempurna gitu ya. Kita bakal langsung ngobrol bareng Ibu Tuti. Selamat datang Ibu. Ya, selamat siang Tetesa. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Makin seger aja padahal walaupun banyak aktivitas. Ya, saya selalu minum yang segar-segar biasa. Jadinya celing gitu ya, segar tiap hari. Okay. Bu, kan Ibu sekarang lagi sibuk dan bahkan sekarang lagi memproduksi Kabayan Millennial Series ya Bu. Nah, itu bisa diceritakan nggak sih Bu, bagaimana perbedaannya dari Kabayan Millennial Series yang sekarang dengan Kabayan yang mayoritasnya orang-orang mengetahui gitu loh. Kabayan asli dari Jawa Barat yang terkenalnya ceroboh gitu, bodoh, pemalas gitu ya. Nah iya, baik Tetesa, terima kasih juga untuk pemirsa TVRI Jawa Barat dan sekitarnya, bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk podcast kita bersama-sama menyampaikan informasi apa sih kandungan dari film yang Arya Production produksi ini dengan judul Kabayan Millennial Series. Jadi sebelum saya memang membuat Kabayan Millennial Series ini, ada beberapa juga nih FTV yang memang sudah kami kerjasama dengan TVRI Jawa Barat juga kami tayangkan, seperti Kabayan Sabah Megapolitan, Kabayan Bersinar itu singkatan bersih dari narkoba. Nah, awalnya yang tadi Tetesa ingin pertanyakan ke saya, ini dari mana sih awalnya gitu kan? Ya, kami sebagai PH memang menginovasi ya, mempunyai ide bahwa dengan tokoh-tokoh Sunda nih di Jawa Barat, kita tuh ingin sesuatu hal yang baru nih di dunia perfilman, apalagi di Indonesia sekarang kita tuh sedang dikagumi karya film-film anak bangsa kan ya. Di bioskop juga rata-rata film yang ditayangkan itu adalah film-film produk kita anak-anak bangsa. Nah, makanya saya mengundang pada saat itu tokoh-tokoh Jawa Barat. Ada Ibu Profesor Kerry dari Unpad. Nah, ada Pak Dandan Rejawardana, itu keluarga Pak Teng Wahyudi ya. Terus ada Pak Yayat Hidayat, itu dulu Ketua KPU Jawa Barat. Ada juga Cepopong pada saat itu ya. Ada dan tokoh yang lainnya itu kami undang. Jadi kami punya pemikiran bahwa orang Sunda ini saat sekarang harus maju di depan gitu. Jangankan selama ini mangga ti payun gitu kan. Nama Abi ti payun Abi ti payun gitu kan. Nah, dari ikon itu kan saya melihat bahwa ada cerita tentang Kabayan kan. Itu kan ya dari dulu juga Kabayan cerita ya, boleh dibilang itu cerita cerita sosok Sunda ya. Tokoh imajinatif seperti itu. Seperti halnya kalau di Jakarta ada Sidul gitu kan. Nah, di kita punya si Kabayan nih gitu, Jawa Barat. Maka dari itu kita berdiskusilah dengan tokoh-tokoh bahwa kita nggak mau nih ada hal-hal yang negatif yang harus diteruskan oleh para tokoh muda ke depan gitu. Nah, betul bahwa si Kabayan ini sering disebut borokokok sama siapa ya, karena ada kisah percintaan dengan Nyi Itengnya gitu kan. Ini kan dulu juga sering diperankan oleh Nyi Iteng itu Paramita ya. Terus Teh Desi Ratnasari, Nika Ardila juga sempet kan. Nah, artinya kan memang itu artis-artis dari Jawa Barat ya. Kemudian muncullah itu kita merubah sifat ya, bukan merubah sifat. Jadi kita menginginkan bahwa Kabayan yang saat sekarang hadir di era milenial ini, di era digital ini, menjadi Kabayan yang imajinatif. Ikonnya betul, betul. Jadi Kabayan yang sukses menjadi sarjana nih gitu. Kabayan yang sukses menjadi pengusaha gitu. Kabayan yang memang cerdas. Kabayan yang memang nanti menginspirasi kesuksesannya itu terhadap kaula muda yang pada saat sekarang ini di era milenial, di era digital
harus seperti apa sih gitu kan. Kadang aduh males saya mati kampung gitu kan. Iya. Kadang yang dari Ciamis ujung, Sukabumi ujung gitu ya, itu Tarogong Kidul gitu. Duh saya mati kampung. Tidak juga. Kabayan juga memang ikonnya itu bukan kota gitu kan. Kabayan itu menjadi sosok kampung. Kadang dia juga ngangon munding ya. Film-film dulu tuh ngangon munding sambil disaung gitu. Nah memang ya kita angkat juga bahwa syutingnya kita di pedesaan, cuma kita merubah bahwa Kabayan ini punya cita-cita yang luar biasa, dan kita ceritakan, tambahkan bahwa Kabayan ini menjadi sukses gitu, seperti itu Teh. Tapi apa yang membuat Teteh tuh ingin mengangkat Kabayan lagi? Dari tadi kan ada yang Kabayan bersinar, Iya. sekarang Kabayan milenial series ini. Iya, itu kita karena memang ini harus tetap kita angkat karena ini kan ceritanya Jawa Barat gitu. Saya angkat dulu nih di daerah sendiri nih di Jawa Barat, karena kita saya juga PH-nya PH Bandung gitu kan. Ya, saya ingin memaksimalkan untuk para pemain juga, pemain yang memang ada di Jawa Barat seperti itu Teh. Jadi ya saya ingin ikon Kabayan ini menjadi boom gitu, menjadi sesuatu hal yang dinilai positif oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang sekarang, generasi penerus. Tapi Teh, pasti banyak pro kontra kan dari yang biasanya Kabayan, mayoritasnya kita mengetahui kalau Kabayan itu berkokok lah tadi Pemalas istilahnya, gitu ya. pemalas. Sekarang di Kabayan milenial series ini tuh bahkan Kabayan sudah menjadi sarjana gitu. Tanggapan yang pro kontra tadi apakah? Ya, saya pikir betul sah-sah aja, tapi alhamdulillah sebetulnya kan ini sebuah karya dalam bentuk seni ya. Saya pikir ketika kita menampilkan sesuatu hal atau karya seni yang memang bernilai positif, edukasi, ya alhamdulillah bukan tidak lagi kontra, tapi sudah kebanyakan pro. Karena saya juga berkolaborasi dengan program pemerintah yang dikaitkan kayak sekarang Pak Gubernur mempunyai program petani milenial. Iya. Nah, betul nggak Teh? Ya petani milenial yang memang tidak, yang bertani itu tidak hanya harus selalu orang yang sudah tua, harus macul gitu kan. Nah, pada saat sekarang ini petani milenial, Pak Gubernur memiliki program ya harus dengan keilmuan terkini. Nah, cara pembibitan yang cepat gitu kan, biar buahnya cepat. Nah, sampai-sampai Pak Gubernur ini membuat tersendiri ya program petani milenial, sehingga produk-produknya itu bisa diekspor ke luar negeri. Seperti itu Teh. Jadi memang packaging lebih inovatif lagi Betul. supaya sasarannya juga lebih merambah ke semua sektor istilahnya. Betul. Jadi anak-anak muda sekarang jangan khawatir dengan yang namanya menjadi sarjana pertanian nanti diejek, mana mah jadi sarjana pertanian nggak sesuai macul, tidak seperti itu gitu. Betul, hanya leletakan katanya di sawah, tidak seperti itu. Pada saat sekarang image-nya memang harus sudah dirubah bahwa menjadi petani juga bisa menjadi sukses. Banyak hal yang memang program ini sudah dicontohkan melalui pemerintah, itu juga ada yang sudah sampai ekspor Teh, sampai ke Dubai, jengkol, rambutan, manggis, sayur mayur, itu juga sudah ada beberapa yang memang mungkin nanti bisa dilihat lah di program pemerintah seperti itu. Dan ini juga yang bisa membuat para milenial malah Dan bahwa tidak selalu orang kota saja yang maksudnya dalam artian akan sukses. Betul. Cuman Teh ngomong-ngomongin ini di Kabayan milenial series ini aktor-aktornya gimana nih Teh? Aktor-aktor banyak, aktor yang dipilihnya yang apakah dipilih. memang asli orang Jawa Barat? Ya, kemarin itu kita kolaborasi ya. Memang mayoritas Jawa Barat. Seperti saya mempercayakan karya ini untuk desain, di range oleh sosok sutradara senior. Bagi saya Abah Diki Chandra ini memang tokoh Sunda yang memang siapa orang yang nggak tahu ya. Abah Diki Chandra dengan kelucuannya gitu kan. Beliau juga sudah pernah menjadi tokoh salah satu pejabat publik juga gitu kan. Nah, Abah Diki Chandra ini multi talent ya. Makanya kami percaya untuk yang di series ini, sinetron ini, sutradaranya ke Pak Diki Chandra. Dan beliau juga menjadi sosok seorang abah, pemain juga. Nah, ambunya ini didampingi oleh Ibu Profesor
Kerry Lestari. Oke. Dia guru besar di Unpad Unpad, ya. betul. Dia di farmasi ya. Tapi memang dia adalah sosok perempuan Sunda yang memang sangat konsen sekali ketika bicara budaya apa segala macam. Biarpun memang dia jurusan farmasi ya, tapi dia yang saya lihat kalau misalnya sering ketemu sering ngisi acara segala macam, dia antusias terhadap itu. Terus kemudian Nyi Itengnya ini saya mencoba mencari open casting pada saat itu. Karena saya lihat juga di Jawa Barat banyak ya potensial talent, calon-calon artis lah. Iya. Nah, toh semua artis yang sekarang menjadi grade A dan papan atas juga semua dari bawah ya Teh ya. Makanya saya ingin mencoba saya mencoba ada potensi namanya Divana. Dia orang Majalengka, asli Majalengka. Kemudian kita percaya dan kebetulan Dulu castingnya secara terbuka. Terbuka. Kita beberapa kali castingnya ada di Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, ada di Gedung Sate, ada kita hampir 3 kali ya, satu di kantor area PH kita. Nah, kita buka dengan luas itu untuk itu, dan kemudian pemeran-pemeran lainnya kayak Andini, dia menjadi salah satu siswi ya di sekolah di Kota Bandung yang kita juga rekrut untuk mengisi. Kemudian ada sahabatnya Kabayan. Nah, Kabayannya ini saya memang ngambil dari dia domisili Jakarta ya, cuma keluarganya ada di sini di Kopo, namanya Yogi Werner. Nah, Yogi Werner ini memang sebelumnya dia kebanyakan aktivitas Jakarta, tapi kita rekrut karena dia sering main di Indosiar, di sinetron yang lainnya juga dia gitu. Nah itu Teh, dan bahkan ada Kang Emil juga, Kang Emil kecintaan kita. Betul. Ceedo juga ikut karena memang dia orang Sunda ya. Ceedo, Aki Daus juga ikut berperan di situ di 12 episode, dan tentu Kang Emil juga kita ajak untuk berkolaborasi meramaikan mengisi biar menjadi figur pemain di situ. Dan bahkan di agendanya Kang Emil yang cukup padat, support, iya. Oh, satu lagi pemeran Teh, BCL. Oh, Bunga Citra Lestari ya? Iya. Bukan, Bu Cinta loh. Ya, Kang Emil sering bilang BCL sama istrinya, makanya diperkenalkan. Ya. Betul, di sini ada BCL katanya, semua orang kan heboh ya. BCL siapa sih? Pak Ridwan Kamil, apakah ada sesuatu ya dengan BCL ya gitu kan? Ternyata yang dibawa Bu Cinta loh katanya gitu. Bu Cinta juga support di 12 episode ini. Nah Teh, kayaknya sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah tuh penasaran Kang Emil sama BCL ini Teh Cinta jadi apa gitu. Oke. Mereka itu memerankan kalau Kang Emil ini sebagai kepala perpustakaan, karena dia yang mensupport Kabayan, memberikan nasihat Kabayan. Jadi ceritanya Kabayan ini kan sosok mahasiswa yang kuliah di kota, tapi dia bolak-balik ke desa, jadi dia berpikir ilmunya ini bisa bermanfaat untuk membangun desanya. Tetap tidak melupakan desa. Betul, seperti itu. Makanya Kang Emil ini sebagai kepala perpustakaan, dia memberikan ruang dan tempat kepada Kabayan, bahwa Kabayan silahkan tempatnya dipakai untuk beraktivitas, untuk membaca dan lain sebagainya. Seperti itu Kang Emil memberikan support kepada Kabayan. Jadilah bahwa Kang Emil ini didaulat sebagai kakak angkat Kabayan yang memotivasi dia menjadi sukses, seperti itu. Dan sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah, Kang Emil ini juga ada di semua segmen ya Teh, di semua episode. Di semua episode masuk. Betul. Nah Teh, kalau misalkan durasi waktu kemarin pengerjaan yang hampir 12 episode ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Ya, kemarin itu dijadwalkan kita itu sekitar 1,5 bulan. Cuma luar biasanya Pak Diki Chandra mengerange jadwal syuting ini hanya 24 hari Teh. Hitungan seefektif mungkin. Betul, 12 episode, karena luar biasanya Kang Diki ini memanage sebagai sutradara bagaimana film ini tampil berkualitas, tentu tidak mengurangi waktu atau peran dia, dan mengerange juga, karena kalau syuting terlalu lama juga kita lelah juga Teh. Dalam waktu 1 bulan berturut-turut itu tidak ada breaknya. Tapi Pak Diki Chandra ini kemarin itu selesai di 24 hari. Dan ada sekitar 1 hari atau 2 hari yang memang pada saat itu break, kita istirahat.
Jadi mereview kayak apa namanya persiapan yang lainnya dan lain sebagainya. Itulah luar biasanya Kang Diki Chandra. Dan bahkan penayangan pertamanya pun dilakukan di Gedung Sate. Betul. Pada saat itu pas hari ulang tahun Jabar ya yang Iya. ke-77 Bertepatan. bertepatan dengan apa namanya HUT Jabar di launching sama Pak Ridwan Kamil di Gedung Sate, karena Pak Ridwan Kamil ini sangat mengantusias kepada siapapun sineas seni ataupun pihak manapun yang memang dia mengangkat kearifan lokal seperti itu. Terus kemudian artinya kan ini dengan bangkitnya pasca pandemi kan ya, pemulihan ekonominya biar cepat dan lain sebagainya dengan menghadirkan karya-karya seperti ini gitu. Makanya di launching lah pada saat itu bagian rangkaian dari HUT Jabar pada saat itu. Dan bahkan diharapkan ini juga bisa menularkan energi positif Betul. ke para produser, bahkan ke para seniman-seniman lainnya untuk terus bangkit setelah pandemi ini. Betul Teh, betul. Nah Teh, kalau misalkan kemarin responnya dari masyarakat, dari Kang Emil juga salah satunya dari Gubernur Kecintaan kita semua, itu bagaimana saat penayangan di Gedung Sate? Ya, pada saat itu kami mengundang semua kru, talent, dan ada beberapa juga undangan kepada tokoh masyarakat, dan alhamdulillah dari TVRI Jawa Barat juga hadir. Iya. Kalau nggak salah pimpinan langsung. Betul. Terima kasih waktu itu. Pakai pesta kita. Betul, hadir, dan Ketua Komisi 1 juga hadir dari Provinsi Jawa Barat, ikut apa namanya melaunching gitu, dan Pak Gubernur lumayan antusiasnya karena memang pada saat itu hanya launching, jadi belum kita penayangan perdana ya. Dari situlah banyak nih yang Masih premier. betul, banyak yang DM ke IG-nya Arya nih, katanya kapan nih tayang, kami tunggu dan lain sebagainya. Itu banyak sekali respon yang apa namanya ingin sekali, penasaran ya seperti apa nih Kabayan, tampilan Kabayan milenial di 2022 ini gitu. Akhirnya kami pada saat itu launching pada perdananya di tanggal 1 September jam 1 siang. Pada saat itu di TVRI Nasional, dan sudah tertayangkan gitu. Udah dinikmati oleh pemirsa gitu. Nah Teh, cuman harapan nanti ke depannya setelah ini tayang Kabayan Milenial Series ini tuh dari Teteh tuh seperti apa? Bahkan dari Kang Diki juga, dari gubernur kita juga, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Ya, saya berharap bahwa muatan pesan yang ada di sinetron Kabayan Milenial ini banyak sekali. Ada tentang pembumian Pancasila, ada tentang toleransi, ada tentang semangat motivasi untuk anak-anak milenial zaman sekarang, bagaimana setelah dia melalui apa namanya studi kuliah, apa harapan ke depan. Nah ini saya coba range apa namanya diisi cerita itu, karena di dalamnya itu misal tentang semangatnya milenial saat sekarang. Kita tidak usah pesimis bahwa tidak hanya kita kerja di kota saja yang akan membuat sukses, tapi ketika kita mengolah desa pun kita apa namanya bisa sukses. Seperti slogan Pak Ridwan Kamil kan, tinggalnya di desa ya kan, rezekinya kota, bisnisnya mendunia. Dan itu pernah saya apa namanya menyaksikan sendiri. Ada salah satu pesantren yang memang sukses dan itu dikelola oleh anak-anak milenial. Dia sampai mengekspor jengkol yang tadi saya sebutkan, manggis, rambutan ke Dubai, dan itu di launching oleh Pak Gubernur. Artinya ya tinggalnya di desa kan, mengelola pertanian itu kan, rezekinya alhamdulillah rezeki kota, dan bisnisnya sampai bisa ekspor ke dunia. Seperti itu. Itu bagaimana pinternya kita. Betul. Ya berinovatif untuk terus berusaha apa istilahnya, berusaha optimis ya, beriringan gitu, betul dengan era globalisasi sekarang. Betul. Nah Teh, setelah launchingnya Kabayan Milenial Series ini, apalagi sudah tayang episode 1, episode 2 ya, harapan dari Teteh sendiri itu bagaimana? Ya, harapan saya bahwa film ini bisa menginspirasi terhadap anak-anak milenial muda sekarang, calon generasi penerus. Kemudian apa namanya bisa mengambil sisi positif ya dari cerita ini, karena di dalam cerita itu
ada suksesnya petani milenial seperti itu ya, seperti slogan Pak Ridwan Kamil ya, Iya. tinggalnya di desa, rezekinya kota, bisnisnya mendunia, Iya. seperti itu. Kemudian saya tadi sampaikan bahwa ada pesan tentang toleransi. Di dalam isi cerita ini ada pembumian Pancasila. Ada mengisahkan bahwa si Hansip ini mau sholat Jumat nih, Iya, oke. jauh banget. Ada si Togar Batak gitu kan, dia yang tidak yang non muslim, yang tiba-tiba dia konsisten tiap hari Jumat mengantar gitu kan. Padahal pertanyaan si Dan itu Hansip, iya selalu betul. mengantar setiap Jumat. Iya, jadi ngapain kamu gitu non muslim, tapi kan persoalannya bukan seorang muslim bukan muslim, tapi mereka Toleransinya. toleransi karena mereka saling kenal dan mereka mau saling ini. Dan kemudian juga ada tokoh yang dinamakan ada tokoh Cina ya, ada di situ pemerannya sebagai Stefanus. Dia juga memberikan pesan-pesan moral bahwa ketika beraktivitas dengan masyarakat, jadi dia tidak merasa bahwa saya ini golongan dari mana seperti itu, tapi dia juga membantu masyarakat dan lain sebagainya. Karena banyak cerita di sini teh, selain percintaan si Iteng yang memang selalu ditentang oleh Abah, Oke. tidak boleh deket dengan Kabayan, dengan si Borokokok gitu kan. Ada juga nih kelucuan Ceedo, ada juga keseruannya Kidaus yang menjadi preman di kampung itu, dan juga ada sosok seorang kepala desa yang sangat bijak yang diperankan oleh Pak Dandan Rejawardana yang memang berposisi bagaimana caranya untuk menjadi kepala desa yang bijak, karena di kampungnya ini ceritanya mau digusur, dibuat pembangunan dan lain sebagainya. Itu banyak dinamika juga di situ, dan ada banyak pesan juga tentang kebijakan pemerintah yang memang harus diutamakan untuk masyarakat kecil seperti itu teh. Dan ini dari beberapa aktor berbagai kalangan, ini kurang lebih berapa puluh nih teh? Kalau untuk dengan Pemainnya. ekstras kayaknya lebih dari 20 ya, karena di sini juga kita juga ada tamu kehormatan Pak Niko Siahaan ya, ikut juga DPR RI Komisi iya 1. betul, dia ikut juga berperan di situ. Ceritanya memotivasi Kabayan nih, emang artinya produk, ketika Kabayan membuat produk berusaha di UMKM, ketika tidak dipromosikan, tidak dipublikasikan, nggak akan laku. Makanya ada sosok ini untuk mengiklankan gitu kan produknya Kabayan seperti itu. Luar biasa ya, Kabayan Millennial Series ini tuh campur tangannya banyak dari background orang-orang penting. Ada dari Komisi 1, ada bahkan dari gubernur juga, dari dosen Unpad, dan bahkan lain-lainnya. Ya, Cuma semua itu dari Jawa betul. Barat semua kan? Jawa Barat. Satu lagi ada peran juga di sini sebagai ada kepala dinas nih, kepala dinas BPBD Jabar yang memang berperan. Ternyata saya juga baru tahu kalau dia tuh memang di dunia acting udah sering banget deh gitu ya. Pak Dani Ramdan yang sekarang menjadi PJ Bupati Bekasi, beliau itu ikut di situ, ikut berperan menjadi salah satu pengusaha yang mensupport produk-produk Kabayan, ceritanya seperti itu. Jadi di situ sih sebetulnya bisa belajar untuk para pengusaha muda bahwa ketika kita menjalankan usaha, berwirausaha, itu jangan takut, perbanyak jaringan gitu kan. Relasi Nah ya. dari situ bisa ditarik tuh benang merahnya bahwa ketika saya berbisnis ya saya harus banyak kenalan, harus banyak jaringan ketika usaha kita ini pengen start lebih cepat maju seperti itu teh. Nah teh, ngomong-ngomong banyak peran pemerintah juga yang mendukung. Apakah ini salah satu film yang berkolaborasi juga dengan pemerintah? Kabayan ini karena mengangkat ikonnya Jawa Barat gitu. Ya, kami memang berkolaborasi karena ada beberapa ikon yang kami angkat, kayak Diskominfo Jawa Barat ini juga. Diskominfo Jawa Barat ini menjadi corong untuk promokan gitu, karena memang di sini kita mengangkat Jawa Barat. Kami pun ingin tahu nih program Jawa Barat yang harus diketahui oleh masyarakat apa nih gitu kan, dan harus masyarakat Jawa Barat tahu gitu, oh ternyata pemerintah punya program ini dan sisinya ini gitu kan. Jadi harus diambil. Seperti halnya kita usaha tanpa modal kan tidak mungkin. Pemerintah di situ hadir dengan berkolaborasi dengan salah satu bank, misalnya seperti itu kan. Nah itu juga menjadi solusi-solusi atau informasi untuk masyarakat
yang ingin berwirausaha atau misalnya punya UMKM seperti itu Teh. Nah, Teh, pasti sahabat TVRI Jawa Barat di rumah tuh udah penasaran gitu. Kalau misalkan mau nonton Kabayan Millennial Series ini tuh ditayangkannya di mana? Setiap hari apa sih biasanya? Oke, untuk tayangan pertama yang tadi saya sampaikan ya tanggal 1 September perdana, yang kemarin udah 2 episode Teh. Yang 2 episode itu di tanggal 27 September. Nah, untuk tayangan berikutnya saya bikin penasaran dulu deh sama pemirsa. Tunggu aja, makanya nanti saya juga akan Akan infoin di info di atau Instagram mungkin di Arya platform Production. apa? Betul, kita juga akan share promo di mana-mana dan melalui IG-nya Diskominfo Jabar juga kita akan share karena kita kolaborasi dengan pihak mereka, jadi tungguin aja tanggal mainnya untuk episode ketiganya. Betul banget pemirsa, karena Kabayan Millennial Series ini banyak sekali pesan moral yang bisa diambil ya Teh. Dari mulai tadi ada nilai-nilai toleransi, ada ikon Jawa Barat yang padahal sekarang itu walaupun mayoritasnya waktu dulu stigma orang-orang bla bla bla, lebih banyak positifnya. Betul. Nah, untuk sahabat podcast TVRI Jawa Barat yang penasaran, jadi kalian bisa pantengin Instagramnya Kabayan Millennial Series ya Teh? Arya Production. Iya, di Arya Production. Nanti bakal ditulis di bawah ini. Oke Teteh, terima kasih banyak atas waktunya. Tadi sudah ngobrolin dari packagingnya, dari harapannya, dan kita juga sudah sama-sama bisa melihat gitu loh, bahwa stigmanya Kabayan ini tuh tidak selalu yang negatif. Betul. Tapi ternyata Kabayan di Millennial Series ini tuh dia cerdas, banyak triknya gitu, mau berjuang. Iya, jadi intinya bahwa kami tidak menghilangkan sosok Kabayan dari sisi positif ya. Justru kami mengangkat dengan mengemas Kabayan milenial saat sekarang ini menjadi sosok yang memang ceritanya imajinatif, cerdas, sehingga memberikan motivasi terhadap halayak umum, terutama kaum milenial dengan generasi penerus ini, memotivasi kami. Tanpa jadi mengurangi rasa cerita-cerita dari yang dulu. Betul, ya karena yang dulu itu ikon Kabayan malas gitu, Kabayan hanya ngangon munding gitu, Kabayan hanya diam di desa. Ya kita kemas menjadi Kabayan lebih smart seperti ini, cerdas seperti itu. Oke, terima kasih Teteh. Teteh juga bisa mengajak ke sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah dan bahkan ke para teman-teman pecinta Kabayan untuk ajakan like, subscribe, dan komen. Oke, para pemirsa semua TVRI Jawa Barat dan seluruh mungkin yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya, bahwa nanti untuk tayangan berikutnya kami akan informasikan di IG Arya Production dan akan juga nanti kita share blast kemana-mana. Kita kerjasama juga dengan Diskominfo Jawa Barat, nanti tinggal dilihat saja kapan tayang untuk episode yang ketiganya. Kemudian jangan khawatir untuk talent yang punya bakat acting dan lain sebagainya, kami juga insya Allah doakan ke depan kami akan memproduksi Kabayan milenial ini di layar lebar. Amin. Mari kita sama-sama mensupport ikon Jawa Barat ini ya. Iya. Oke, terima kasih Teh. Sehat selalu. Baik. Semoga Kabayan ini semakin dicintai oleh banyak masyarakat. Iya. Tidak hanya Jawa Barat tapi satu Indonesia. Satu Indonesia, iya. Karena kenapa saya pilih TVRI nasional? Karena TVRI ini menjangkau seluruh satelit di Indonesia. Makanya saya hadirkan, kenapa pilihannya adalah TVRI, karena TVRI ini bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke. Betul. Kita sama-sama merangkul, sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk media pemersatu bangsa untuk TVRI. Oke, hatur nuhun pisan ya, Teh Maya. Sama-sama Mbak Tessa. Terima kasih juga untuk pemirsa di TVRI Jawa Barat. Hatur nuhun pisan sudah berkenan datang. Ya, terima kasih.